Bu, panggil Alika dengan suara yang keras. Dengan segera, ibunya mendatangi Alika, anak kesayangannya itu. Iya. Ada apa nak? Tanya ibu dengan napas yang terengah-engah, karena capek sehabis berlari. Alika pengin tempat pensil seperti Anin yang canggih dan terbaru. Seru Alika ketus, sambil memaksa ibunya agar dibelikan yang diinginkannya itu. Tapi nak, ibu tidak punya uang untuk Pembicaraan ibu terputus oleh Alika yang langsung menerocos pembicaraan. Pokoknya, Alika pengin tempat pensil itu sekarang. Bentak Alika marah dan menyuruh ibunya pergi dari kamarnya. Bapak yang melihat kejadian itu hanya geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Dan terpaksa, ibunya harus membelikannya untuk anak yang disayanginya itu. Sorenya, ibu mengajak Alika untuk pergi ke sebuah toko buku yang menyediakan berbagai perlengkapan alat tulis sekolah. Alika melihat-lihat sekitarnya dan akhirnya menemukan juga yang diinginkannya. Lalu, Alika segera memanggil ibunya. Bu, sini, panggilnya dengan lantang. Ibu segera mendatangi anakannya yang sedari tadi memanggilnya. Ada apa nak? Sudah ketemu tempat pensilnya belum? Tanya ibu lembut. Alika mengangguk keras sambil tersenyum dan memperlihatkan tempat pensil yang sedang ngetren itu. Memang, tempat pensil itu sangat bagus. Tetapi, ibu tak sanggup membelinya karena harganya yang mahal. Mendengar perkataan ibunya, Alika langsung marah dan ingin membeli itu sekarang. Alika terus merengek sembari menahan amarahnya dan memegangi tangan ibunya dengan kencang, sehingga ibu merasa kesakitan. Langsung saja, ibu membayar tempat pensil itu di kasir dan kembali untuk pulang. Esoknya, Alika memamerkan tempat pensilnya itu kepada teman-teman sekelasnya. Wah, keren ya. Alika punya tempat pensil seperti Anin. Berarti Alika orang kaya dong. Seru Diva, salah satu teman sekelas Alika yang melihat punya Alika yang sangat mirip dengan kepunyaan Anin. Tiba-tiba Anin datang dengan geng nakalnya dan menghampiri Alika dan teman-temannya. Oh. Ternyata anak udik kayak gini, bisa beli tempat pensil sepertiku ya. Goda Anin lebay sambil tersenyum licik kepada Alika. Iyalah, aku kan orang kaya. Balas Alika ketus. Anin terlihat kesal dan kembali tersenyum licik kepada Alika yang mengaku sebagai orang kaya. Nih, gue punya HP iPhone keluaran terbaru. Lo punya enggak? Pastilah gak punya. Lo kan orang miskin yang mengaku jadi sok kaya. Iya kan? Seru Anin sembari mengeluarkan handphone miliknya. Wajah Alika berubah menjadi merah padam ketika mendengar perkataan Anin tadi. Alika merasa iri dan merasa gugup. Alika bingung harus menjawab apa, sedangkan dia sedang kehabisan kata-kata. Anin melirik Alika dengan sinis dan menampilkan senyuman kecut. Alika semakin gugup, dan akhirnya, Alika terpaksa berbohong kepada Anin. Aku punya. Besok akan aku bawa. Ujarnya berbohong. Anin dan gengnya langsung meninggalkan Alika dan teman-temannya. Kring, bel pulang berbunyi. Bel tanda pulang berbunyi. Semua anak berhamburan keluar kelas. Termasuk juga Alika. Sedari tadi, Alika masih saja memikirkan tentang perkataan Anin yang memamerkan handphone miliknya. Di perjalanan, Alika berpikir, gimana supaya aku dibeliin handphone kayak Anin ya? Pikirnya. Dan, aku punya ide. Aku akan meminta kepada ibu saja. Gumamnya lirih. Alika mempercepat langkahnya agar sampai rumah lebih awal dari biasanya. Bu, Pak, kok sepi sih? Panggilnya.
Lalu ibu datang ke hadapan Alika dengan wajah yang murung dan sedih. Ibu berkata, "Nak, Bapak." Ucapnya lirih, bahkan sangat lirih. "Bapak kenapa, Bu?" tanya Alika penasaran dan bertanya-tanya. "Bapak meninggal," jawab ibu lemah, lesu. Tanpa merasa sedih, Alika langsung menari-nari layaknya orang yang tidak waras. "Bagaimana tidak? Bapaknya meninggal, kok malah senang? Jangan ditiru." Setelah pemakaman bapaknya selesai, Alika masuk ke kamarnya dan bergumam. "Tanpa bapak, aku bebas. Aku bisa memarahi ibu dan meminta barang yang mahal-mahal." Setiap hari, Alika selalu memarahi ibunya walaupun masalah yang sangat sepele. Sampai pada puncak kemarahannya, Alika membanting pintu kamarnya dengan sangat keras. Ia melakukan seperti itu karena ibunya tidak mau membelikan kerudung yang sedang ngetren di kalangan remaja. Di kamar, Alika terus saja menangis karena tidak dibelikan kerudung kemauannya. "Ibu jahat, hiks, hiks," ucapnya sambil menangis terisak-isak. Biasanya, jika dalam keadaan seperti ini, ibunya selalu menghampiri Alika untuk menenangkannya. Tetapi, ibunya tak kunjung datang. Akhirnya, Alika memutuskan untuk keluar kamar dan mencari ibunya. Ia berharap agar ibunya tidak marah dan tidak menitikkan air mata di hadapannya. Ia mencari ibunya kemana-mana dan akhirnya, ia telah menemukan ibunya. Apa yang terjadi pada ibunya? Ibunya telah tiada. Alika langsung berdiri mematung dan menitikkan air mata dengan derasnya. Alika tidak menyangka bahwa jadinya akan seperti ini. Alika sangat menyesali perbuatannya. Kini, Alika hidup sebatang kara. Tanpa teman, tanpa orang tua yang selalu menyayangi dirinya. Terkadang, Alika menangis sendiri tanpa sebab dan tertawa sendiri. Sungguh malang Alika. Tamat anak yang durhaka kepada orang tuanya.